Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsaya Lestari, saya dari kelas 5 At-Tarjamah. Dan pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh Bapak dosen dari mata kuliah Morfologi Arab, dan ini sebagai tugas ujian akhir semester. Nah, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan istilah morfofonemik dan morfosintaksis. Yang kedua berkaitan dengan infleksi dan derivasi. Yang ketiga tentang pola-pola isim atau nomina. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana morfologi dihubungkan dengan penerjemahan leksikal dan gramatikal. Baik, untuk jawaban pertama terkait pertanyaan tentang istilah morfofonemik dan morfosintaksis. Yang pertama yaitu morfofonemik. Morfofonemik ini adalah perubahan fonem akibat bertemunya satu morfem dengan morfem yang lainnya. Nah, morfofonemik ini disebut juga dengan morfofonologi, yaitu kajian tentang perubahan bunyi atau fonem yang diakibatkan dari proses morfologi, baik itu afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Baik, yang selanjutnya yaitu morfosintaksis. Morfosintaksis adalah gabungan dari morfologi dan sintaksis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah atau mengkaji tentang struktur kata dan pembentukan kata. Sedangkan sintaksis adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah dan mengkaji tentang kaidah-kaidah untuk kata-kata yang akan dikombinasikan sehingga membentuk sebuah kata atau kalimat. Jawaban pertanyaan kedua yaitu terkait dengan infleksi dan derivasi. Yang pertama ada infleksi. Infleksi adalah perubahan bentuk kata yang menunjukkan berbagai hubungan gramatikal. Nah, contohnya dari kata jalasa. Jika ditunjukkan untuk satu orang laki-laki, maka kata jalasa ini berubah menjadi jalasta, ditambahkan tak di akhir kalimat. Sedangkan jika itu ditunjukkan untuk dua orang laki-laki, maka kata jalasa itu berubah menjadi jalastuma, ada tambahan tuma di akhir kalimatnya atau di akhir katanya. Itu contoh-contoh dari infleksi. Nah, infleksi ini juga jika dalam bahasa Arab itu biasanya disebut dengan tasrif lugawi. Selanjutnya yaitu derivasi. Derivasi adalah pengimbuhan afiks yang tidak bersifat leksikal pada bentuk dasar untuk membentuk suatu kata. Nah, biasanya derivasi ini dalam bahasa Arab itu sering disebut atau dikenal dengan tasrif istilahi. Contohnya dari kata-kata ba yang menjadi fi'il madi bisa berubah menjadi yaktubu fi'il mudhore, bisa juga jadi maktabun, bisa juga jadi uktub. Nah, itu adalah contoh-contoh dari derivasi. Selanjutnya yaitu jawaban dari pertanyaan nomor 3 terkait tentang pola-pola nomina. Nah, pola-pola nomina ini ada 12. Yang pertama ada nomina verba atau isi masdar, yaitu nomina yang diderivasikan dari bentuk dasar verba yang berakar 3. Polanya itu fa'ala, contohnya seperti kataba, kanasa, dan juga jalasa. Yang kedua adalah isi maroh atau disebut dengan nomina ficis, yaitu nomina yang menyatakan perbuatan yang hanya dilakukan satu kali. Contohnya seperti syurbah dan juga dihrojah. Contoh-contohnya itu. Yang ketiga ada nomina spesies atau isim na'u, yaitu nomina yang menyatakan cara untuk melakukan sesuatu. Polanya itu fi'lah, contohnya seperti al-kitbah. Yang keempat ada nomina loci et temporaris atau isim makan dan zaman. Nah, nomina-nomina ini adalah nomina yang menunjukkan tempat dan waktu. Contohnya seperti miktabun dan majlisun. Yang kelima adalah nomina instrumental atau isim alat. Nomina ini menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti mibrod, mikrod, dan juga misroha. Yang keenam yaitu partikel aktif atau isim fa'il, yaitu nomina yang menyatakan seorang pelaku. Contohnya seperti katib yang artinya penulis, tobib, dokter, mudaris, guru. Yang selanjutnya ada isim wahdah atau sering disebut dengan nomina
Isim wahadah adalah nomina yang menandakan satu buah dari beberapa jenis benda atau satu bagian dari keseluruhan dari jenis benda yang serupa. Contohnya seperti Baqarah. Selanjutnya yaitu isim kasroh adalah nomina yang menandai atau nomina yang menandakan satu tempat objek yang ditandai dengan bentuk nomina yang berbentuknya itu dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti mahyah, yaitu tempat yang dipenuhi dengan ular. Selanjutnya adalah nomina picis atau isim wi'a, yaitu nomina yang menyatakan suatu wadah yang berisi sesuatu. Contohnya seperti mihlab yang artinya ember susu. Selanjutnya adalah isim mansub, yaitu isim yang dibentuk dengan menambahkan sufiks ya pada kata yang diderivasikan. Nah, biasanya nomina ini sebuah sesuatu itu berhubungan dengan mazhab, keluarga, sekte, ataupun yang lainnya. Contohnya seperti Misri yang artinya orang-orang Mesir. Selanjutnya yaitu isim kaifiyah, yaitu nomina yang menandakan suatu ide abstrak dari sesuatu. Contohnya seperti ilahiyah dan juga ilah. Yang terakhir ada isim tasghir. Biasanya nomina ini dibentuk dari pola yang berakar 3. Contohnya seperti Jubail yang artinya bukit dan juga Jabal yang artinya gunung. Itu saja contoh-contoh beserta pola dalam nomina. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan nomor 4. Bagaimana hubungan antara morfologi dengan penerjemahan leksikal dan gramatikal? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji atau menelaah tentang struktur dan pembentukan kata. Sedangkan dalam penerjemahan sendiri, kita itu akan sangat berdekatan dan berkaitan dengan sebuah kata. Penerjemahan leksikal maupun gramatikal itu membutuhkan morfologi. Karena dengan adanya morfologi itu, kita akan bisa menerjemahkan dengan baik dan berterima. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ini sudah disediakan beberapa kata yang harus dipilih. Dan saya memilih yang pertama itu yatanawaluna. Nah, kata ini merupakan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dilaksanakan. Nah, ini asal katanya itu dari nala yanalu. Yang kedua ada siami. Siam ini merupakan isim majrur yang berasal dari soma yasumu siaman. Yang ketiga ada yusoluna. Ini juga merupakan fi'il mudhari dan asal katanya itu dari soma yasumu siaman. Untuk kata nomor 4, saya memilih kata yanamuna. Nah, ini juga merupakan fi'il mudhari, asal katanya dari nama yanamu. Yang selanjutnya ada qolilan. Ini merupakan isim mansub, asal katanya dari qalla yukillu. Nah, yang terakhir adalah amalahum. Ini merupakan isim mansub, asal katanya itu dari amila ya'malu. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan beserta jawaban-jawaban yang saya berikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang nomina berdasarkan komponen akhirnya dan kejelasan dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama, nomina berdasarkan komponen akhirnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada isim sahih akhir, yang kedua ada isim ghair sahih akhir. Isim sahih akhir ini yaitu setiap isim yang berakhirannya itu bukan huruf ilat. Contohnya seperti kitabun, babun, mafazotun, tobibun, juga baitun. Nah, yang kedua ada isim ghair sahih. Isim ghair sahih ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu isim maksur dan isim mankus. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah yang biasanya huruf ini menempel pada bagian akhir kata. Contohnya seperti mustasfa. Nah, ya yang ada di dalam huruf mustasfa ini bisa disebut alif qasiroh. Nah, yang selanjutnya ada isim mankus, yaitu setiap isim mu'rab yang berakhiran dengan ya lazimah yang asli dan biasanya akhir katanya itu bersifat harokat kasroh. Contohnya seperti al-qadi dan al-hadi. Baik, akan saya ulangi kembali dan saya koreksi.
Isim ghair sahih akhir itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim maksur yang sudah saya jelaskan, yang kedua adalah isim manqus yang sudah saya jelaskan, yang ketiga adalah isim mamdud. Isim mamdud adalah semua isim mu'rob yang berakhiran dengan hamzah dan huruf sebelumnya itu berupa alif zaidah. Nah, mungkin itu saja dari nomina berdasarkan komponen akhirnya. Selanjutnya yaitu komponen berdasarkan kejelasan maksudnya. Yang pertama ada isim nakiroh, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang umum. Nah, biasanya isim ini tidak dibumbuhi dengan alif lam. Contohnya seperti hizanatun, milakotun, babun, baitun, dan bilatun. Nah, yang kedua ada isim nakiroh. Kalau isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan makna khusus. Sekarang untuk isi ma'rifat. Untuk isi ma'rifat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada isim domir, yaitu kata ganti. Ada 14, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Yang artinya jika dia huwa berarti untuk dia satu orang laki-laki, jika huma dia dua orang perempuan, jika hum dia atau mereka banyak laki-laki. Untuk hiya dia satu orang perempuan, untuk huma dia dua orang perempuan, dan hunna itu untuk dia tiga orang atau banyak perempuan. Untuk kamu laki-laki satu itu anta, untuk kamu laki-laki dua itu antuma, dan antum untuk kamu laki-laki yang banyak. Selanjutnya ada anti, yaitu kamu satu orang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antuna kamu banyak perempuan. Nah, untuk ana itu artinya saya dan nahnu artinya kita. Nah, yang kedua ada isim alam. Isim alam ini merujuk kepada nama-nama orang, nama-nama negara. Contohnya seperti Muhammad, Zaidun itu nama-nama orang. Untuk negara misalkan Indonesiun yaitu Indonesia, Misri, Mesir. Seperti itu. Dan yang ketiga ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk untuk menunjuk ini ataupun itu. Bisa zalika, bisa juga tilka. Selanjutnya itu ada isim mausul, yaitu kata hubung yang seringkali diartikan dengan arti kata yang. Selanjutnya ada isim yang dimasuki alif lam. Nah, biasanya isim yang dimasuki alif lam ini asal katanya itu nakiroh, tetapi dimasuki alif lam jadi ma'rifah. Contohnya seperti faslun, dan jika diberikan alif lam jadi al-faslu. Baik, isim ma'rifah yang selanjutnya adalah mudhof kepada isim ma'rifah. Kalimat yang dimudhofkan kepada isim ma'rifah maka menjadi mudhof. Bisa mudhof kepada isim alam, bisa mudhof kepada isim isyarah, mudhof kepada isim domir, dan mudhof kepada isim mausul. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu beserta saya akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama mudhof kepada isim domir, contohnya itu baituka yang artinya rumahmu. Yang kedua mudhof kepada isim alam, contohnya baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Yang ketiga mudhof kepada isim isyarah yang contohnya baitu haza, rumah ini. Dan yang terakhir adalah mudhof kepada isim mausul. Contohnya seperti baitul lazi amamal masjid yang artinya rumah yang ada di depan masjid. Nah, itu adalah isim ma'rifah, mudhof kepada isim ma'rifah. Baik, dan sekarang untuk isim ma'rifah yang terakhir yaitu kalimat yang dimarifahkan karena sebab nida. Isim nakiroh yang dimaksudkan untuk dipanggil atau maksudah bi'al nida, atau dengan kata lain yang dimarifahkan dengan kata nida ialah munada itu sebagai isim ma'rifah dengan sebab dituju atau yang dimaksudkan. Nah, di sini contohnya itu seperti ya rojul, hai seorang laki-laki atau wahai seorang laki-laki. Nah, meskipun tidak ada alif lam di sini, tapi kata rojul adalah isim ma'rifah karena ada munada al-maksud binida. Nah, mungkin itu dari dari isim ma'rifah yang terbagi menjadi 7 bagian. Jadi,
Kesimpulannya adalah morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang morfem dan kombinasinya atau ilmu bentuk kata. Untuk bisa menerjemahkan dengan baik dan berterima, seorang penerjemah harus menguasai morfologi. Nomina berdasarkan komponen akhirnya ada dua, yaitu isim sohi akhir dan isim goer sohi akhir. Isim goer sohi akhir itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim maksur, kedua isim mankus, yang ketiga isim mamdud. Selanjutnya, nomina berdasarkan kejelasan maksudnya ada dua. Yang pertama isim nakiroh, yang kedua isim maripah. Nah, isim maripah ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada isim domir, kedua isim alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima isim yang dimasuki alif lam, keenam mudhof kepada isim maripah, dan yang terakhir adalah kalimat yang dimarifahkan sebab nida. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya tentang materi nomina komponen berdasarkan akhir dan kejelasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.